Selamat pagi anak-anakku kelas 12 TITL. Selamat belajar dari rumah. Semoga tetap semangat. Tuhan memberkati. Di pagi hari ini saya akan membahas soal untuk UTS yang soal untuk tryout yang harus sudah anak-anak kerjakan. Ini kita bahas bersama. Di sini soal nomor 1, fungsi dan kegunaan alat yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah untuk fungsinya untuk apa alat ini. Di sini ada beberapa pilihan: pengupas kabel, penjepit sepatu kabel, membengkok kabel, meluruskan kabel, atau menyambung kabel. Dari 5 jawaban ini yang betul adalah menjepit sepatu kabel. Ini untuk fungsi dari tang sekun. Kemudian nomor 2 adalah berikut ini adalah alat-alat keselamatan kerja yang harus dipakai pada saat melaksanakan pekerjaan perbaikan instalasi listrik. Yang dipakai alat perbaikan instalasi listrik dari 5 jawaban di sini ada tangga, ada sarung tangan kain, ada tespen, sepatu kabel, baju kerja atau bag. Nah, itu yang digunakan kecuali sarung tangan kain. Ini yang digunakan untuk perbaikan alat listrik. Berarti tangga, tespen, sepatu yang dari ban instalator, dan baju kerja. Soal yang ketiga, alat yang digunakan untuk mengukur diameter kawat email adalah ada jangka sorong, rolmeter, mistar, mikrometer, skid mat. Yang betul adalah mikrometer. Itu yang digunakan untuk mengukur diameter kawat email. Soal nomor 4, alat keselamatan kerja yang harus digunakan pada saat melaksanakan pekerjaan perbaikan instalasi listrik. Di atas ketinggian adalah, kalau pilihannya ada masker, ada tespen, safety shoes, safety belt, backpack. Yang benar adalah safety belt, jadi sabuk pengaman. Soal nomor 5, alat keselamatan kerja yang harus digunakan pada saat melaksanakan pekerjaan perbaikan instalasi listrik dalam kondisi bertegangan ada sebagai berikut: ada helm pengaman, sarung tangan, tespen, sepatu karet, baju kerja, atau backpack. Yang betul adalah helm pengaman. Soal nomor 6, fungsi dan kegunaan alat yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah untuk A. mengupas kabel, B. menjepit sepatu kabel, C. memotong pipa, D. membengkok pipa, E. menyambung kabel. Yang betul adalah memotong pipa, jadi kita memotong pipa. Soal nomor 7, fungsi dan kegunaan alat yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah untuk A. mengupas kabel, menjepit sepatu kabel, untuk B. C. membengkok kabel, D. meluruskan kabel, E. menyambung kabel. Yang betul adalah mengupas kabel, jadi mengupas isolasi kabel. 8. Gambar di samping adalah tergolong alat safety yang melindungi Anda saat bekerja dengan A. air, B. listrik, C. bahan kimia, D. panas, E. las. Yang betul adalah listrik, jadi jawaban yang B. Soal nomor 8, gambar di samping adalah simbol dari A. hati-hati mesin menyala otomatis, B. bahaya bahan oksidator, C. bahaya listrik tegangan tinggi, D. hati-hati tangan terjepit, E. bahaya radiasi. Yang betul adalah bahaya listrik, jawaban C. Soal nomor 10, apa antipasi Anda bila Anda berada pada posisi gambar di bawah ini?
Untuk jawaban yang disediakan ada A. Menghindari api, B. Tidak menyalakan api, C. Menjauh dari sumber api, D. Lari dari sumber api, E. Memadamkan api. Yang betul adalah B. Tidak menyalakan api. Soal nomor 11, gambar di samping adalah simbol dari A. MCB 1 fase, B. MCB 2 fase, C. MCB 3 fase, D. ELCB 1 fase, E. ELCB 3 fase. Yang betul adalah MCB 1 fase. Jadi ini simbol dari MCB 1 fase. Jadi yang betul adalah jawaban A. 12. Keterangan di bawah adalah ciri-ciri dari instruksi list terkecuali A. Bahasa program dapat ditulis baris berbaris. Masing-masing baris program merupakan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dieksekusi kontrol. C. Instruksi list mirip dengan bahasa assembler pada mikroprosesor. D. Tidak ada kontak yang diletakkan, tidak ada kontaktor diletakkan di sebelah kanan output. Jadi yang betul adalah jawaban D salah. Jadi yang betul adalah jawaban A, B, dan C. Jadi kecuali jawaban D. Soal nomor 13, gambar di samping adalah simbol dari MCB 1 bus, B. Tor thermal overlay, C. MCB 3 fase, E. D. ELCB 1 fase, E. ELCB 3 fase. Yang betul adalah Tor thermal overlay, jawaban B. 13. Tombol tekan limit switch, proximity switch, dan kontak dari relay merupakan peralatan yang diperlukan untuk A. Pengendali, B. Kontrol, C. Instalasi, D. Input PLC, E. Panel kontrol. Yang betul adalah untuk input PLC. Soal nomor 15, gambar samping adalah simbol dari A. Tombol, B. Tor, C. MCB 3 fase, D. Tombol NC, E. Tombol NO. Jawaban yang betul adalah tombol NO. Jadi kalau kondisi membuka itu normal open, normal ya. Jawabannya E. Soal nomor 16, keterangan di bawah ini merupakan ketentuan yang perlu diperhatikan untuk menggambarkan ladder Longwood atau diagram kecuali A. Kontaktor dipasang lebih dulu, B. Daya mengalir dari kiri ke kanan, C. Output ditulis pada bagian yang paling kanan, D. Tidak ada kontak yang diletakkan di sebelah kanan output, E. Setiap output disisipkan satu kali dalam setiap program. Jadi yang betul adalah jawaban A. Kontaktor dipasang lebih dulu. Soal nomor 17, gambar di samping adalah simbol dari A. Kontaktor, B. Kontak kunci, C. Kontak bantu, D. Kontak NC, E. Kontak NO. Yang betul adalah kontak NO. Soal 18, gambar samping adalah simbol dari A. Kontaktor, B. Kontak NO, C. Kontak NC, D. Kontak kunci, E. Kontak bantu. Yang betul adalah kontak NC atau normal close. Soal nomor 19, gambar samping adalah simbol dari A. Coil, B. Timer, C. Terminal coil, D. Kontak NO, E. Kontak NC. Yang betul adalah simbol dari coil, jawaban A. Soal 20, dari keterangan gambar di bawah, kontak 1003, kontak dengan kode 1003 berfungsi untuk
A. Start, B. Stop, C. Kontak utama, D. pengunci, E. kontak bantu. Yang betul adalah sebagai kontak pengunci. Soal nomor 21, dari keterangan gambar di bawah, kontak 004 berfungsi untuk A. Start, B. Stop, C. kontak utama, D. pengunci, E. kontak bantu. Yang betul adalah untuk perintah start, berarti jawaban A. Soal nomor 22, dari keterangan gambar di bawah, kontak 001 berfungsi untuk A. perintah stop, B. perintah menyalakan lampu, C. perintah start, D. perintah coil, E. perintah run. Yang betul adalah perintah stop, jawaban A. Soal nomor 23, kode 001 pada pemrograman di PLC digunakan untuk A. alamat beban, B. alamat output, C. alamat kontak kunci, D. alamat coil, E. alamat input. Yang betul adalah untuk alamat input, jawaban E. Soal nomor 24, kode 1000 pada pemrograman di PLC digunakan untuk A. alamat kontak kunci, B. alamat output, C. alamat kontak NC, D. alamat kontak NO, E. alamat input. Yang betul adalah alamat output. Soal nomor 25, alat ini bekerja berdasarkan input-input yang ada dan tergantung dari keadaan pada suatu waktu tertentu yang kemudian akan meng-on atau meng-off-kan output-output. Satu menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terpenuhi, sedangkan 0 berarti keadaan yang diharapkan tidak terpenuhi. Uraian tersebut adalah karakteristik dari A. PWR, B. CPU, C. PLC, D. controller, E. programmable. Yang betul adalah karakter dari PLC, jawaban C. Soal nomor 26, dengan memperhatikan keterangan gambar di bawah untuk menghubungkan motor listrik 3 fase dengan sumber adalah jika tegangan 110 volt motor dapat dirangkai dalam hubungan segitiga. Jika tekanan jaring 200 volt motor dapat dirangkai dalam hubungan segitiga. Jika tegangan jaring 190 motor dapat dirangkai dalam hubungan segitiga. Jika tegangan jaring 230 motor dapat dirangkai dalam hubungan segitiga. E. Jika tegangan jaring 400 motor dapat dirangkai dalam segitiga. Yang betul adalah D. Jika tegangan jaring 230 motor dapat dirangkai dalam hubungan segitiga. Soal nomor 27, gambar di bawah adalah konstruksi terminal motor listrik 3 fase dalam hubungan A. bintang, B. segitiga, C. seri, D. deret, E. paralel. Yang betul adalah segitiga. Jadi gambar di sini merupakan gambar terminal pada motor jika dalam hubungan segitiga. Jawaban B. Soal nomor 28, gambar di bawah ini adalah konstruksi terminal motor listrik 3 fase dalam hubungan A. bintang, B. segitiga, C. seri, D. deret, E. paralel. Yang betul adalah hubungan bintang, jawaban A. Soal nomor 29, keterangan di bawah merupakan komponen dasar PLC kecuali A. input, B. CPU, C. output, D. interface, E. panel. Yang betul adalah panel, jawaban E. Soal nomor 30, salah satu fungsi dari input modul PLC adalah A. mendeteksi sinyal dari luar sistem, B. menyalakan rangkaian, C. mematikan rangkaian, D. menghidupkan power, E. mematikan power. Yang betul adalah A. mendeteksi sinyal dari luar sistem. Soal nomor 21, salah satu fungsi dari output modul PLC
adalah A. Mendeteksi sinyal dari luar sistem, B. Melakukan perubahan dari logic kortik ke kontrol voltage, C. Mematikan rangkaian, D. Menghidupkan power, E. Mematikan power. Yang betul adalah B. Melakukan pengubahan dari logic kortik ke kontrol voltage. Soal nomor 32 menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah fungsi atau gunaannya adalah merupakan salah satu konsep dari A. PLC, B. Relay, C. CPU, D. Relay Impulse, E. Kontaktor. Yang betul adalah A. PLC. Soal nomor 33, gambar di samping adalah bentuk konstruksi dari A. PLC, B. Kontaktor, C. Kontak relay, D. Kontak bantu, E. Kontak kunci. Yang betul adalah A. PLC, konstruksi dari PLC. Soal nomor 34, gambar di samping adalah bentuk konstruksi dari A. Terminal overload, B. Terminal relay, C. Terminal overload relay, D. Overload relay, E. Overload. Yang betul adalah C. Terminal overload relay. Soal nomor 35, gambar samping adalah tergolong jenis dari A. Sensor proximity, B. Push button tipe NO, C. Thermal overload relay, D. Sensor manual, E. Sensor batas. Yang betul adalah sensor manual. Gambar 36, soal nomor 36, gambar di samping adalah tergolong jenis A. Sensor proximity, B. Push button tipe NO, C. Thermal overload relay, D. Sensor manual, E. Sensor batas. Yang betul adalah E. Sensor batas. 37. Indikator power nyala jika hijau berarti A. Jatuh daya disalurkan ke PLC, B. Jatuh daya tidak disalurkan ke PLC, C. PLC dalam kondisi mode bekerja run monitor, D. PLC dalam kondisi mode program atau muncul kesalahan yang fatal, E. Operasi berjalan dengan normal. A. Jatuh daya disalurkan ke PLC. Indikator run nyala hijau berarti A. Jatuh daya disalurkan ke PLC, B. Jatuh daya tidak disalurkan ke PLC, C. PLC dalam kondisi mood bekerja run monitor, D. PLC dalam kondisi mood program atau muncul kesalahan yang fatal, E. Operasi berjalan dengan normal. Yang betul adalah PLC dalam kondisi mood bekerja run monitor atau jawaban C. Soal 39, gambar di bawah disebut A. Leader logic atau LAD, B. Function block diagram, C. System list, D. Diagram garis tunggal, E. Diagram pengawasan. Yang betul adalah A. Leader diagram atau leader logic. Soal nomor 40, gambar di bawah disebut A. Leader logic, B. Function block diagram, C. Statement list, D. Diagram garis tunggal, E. Diagram pengawasan. Yang betul adalah function block diagram. Jelaskan soal untuk uraian. Soal nomor 41, jelaskan karakteristik PLC. PLC adalah alat ini bekerja berdasarkan input-input yang ada dan tergantung dari keadaan pada suatu waktu tertentu yang di kemudian akan meng-on atau meng-off-kan output. Satu menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terpenuhi, sedangkan 0 berarti keadaan yang diharapkan tidak terpenuhi. PLC juga dapat diterapkan untuk pengendalian sistem yang memiliki output banyak. Itu adalah bentuk karakter dari PLC. Soal uraian nomor 42, indikasilah komponen apa yang terdapat pada gambar di bawah ini, yaitu ada push button, motor starter, dan motor. Jadi ada 3 komponen, ada 3 unsur komponen. Ada inputan, ada komponen untuk
pemrograman dan beban. Jadi diistilahkan push button, motor starter, dan motor. Soal uraian nomor 43, sebutkan peralatan apa saja yang dihubungkan ke input discrete PLC. Yaitu ada tombol tekan, limit switch, proximity switch, dan kontak dari relay. Soal uraian nomor 44, sebutkan peralatan apa saja yang dihubungkan ke output discrete PLC. Yaitu ada solenoid, relay, dan kumparan kontaktor, serta lampu indikator. Demikian anak-anak untuk pembahasan soal tryout dari materi mapel instalasi motor listrik kelas 12L. Semoga anak-anak bisa memahami dan saat lulus ujian nanti bisa sukses 100%. Tuhan berkati. Selamat siang, salam, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.